Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru yaitu terkait mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik itu teknis, guru, dan kesehatan. Nah, di sini baru saja rilis Bapak Ibu Kepmenpan RB yaitu mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini, dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, yang pertama di sini admin akan membahas Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024. Ini tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu. Kita lihat diktum pertama, pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi yaitu jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Diktum kedua, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diperuntukkan bagi pelamar X tenaga honorer kategori 2 dan juga tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga non ASN. Nah, jadi ada dua Bapak Ibu, ada dua XTHK 2 dan juga tenaga non ASN. Nah, kemudian di diktum ketiga XTHK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK 2 pada Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi terdaftar di Badan Kepegawaian Negara BKN Bapak Ibu dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian keempat yaitu untuk tenaga non-ASN. Ini pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah, atau pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, jadi itu dia Ibu, dua kriteria yaitu X tenaga honorer K2 dan juga non aparatur sipil negara. Kemudian diktum kelima, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Nah, ini hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar Bapak Ibu. Ini untuk yang diktum kedua yaitu tenaga non ASN. Kemudian nah, ini bagi pelamar penyandang disabilitas Bapak Ibu, melampirkan surat keterangan dari dokter dan juga menyampaikan video singkat. Kemudian di sini setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini wajib memiliki pengalaman Bapak Ibu. Yang pertama paling singkat 2 tahun untuk jabatan pelaksana, kemudian 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula terampil dan ahli pertama, dan paling singkat 3 tahun untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda. Nah, kita lanjut ke diktum ke-12 Bapak Ibu. Nah, untuk seleksi pengadaan P3K dengan perjanjian kerja terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kemudian, nah sama Bapak Ibu untuk ke diktum ke-13, ini seleksi kompetensinya, kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara berbasis komputer. Nah, jadi mempertimbangkan wawancara Bapak Ibu berbasis komputer. Kemudian yang diktum ke-15 ini materi Bapak Ibu, materi seleksi kompetensi. Yang pertama teknis bertujuan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Kemudian manajerial, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil. Ada 8 Bapak Ibu, ada 8 kompetensi untuk yang manajerial. Kemudian kompetensi sosiokultural ini sama Bapak Ibu seperti tahun yang lalu, yaitu kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, empati, dan lain sebagainya. Kemudian untuk wawancara ini menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu materi yang nantinya akan diujukan bagi P3K untuk jabatan teknis ini Bapak Ibu. Nah, kemudian pada diktum 16 ini tesnya Bapak Ibu ataupun seleksi kompetensinya menggunakan CAT Bapak Ibu sama dengan tahun yang lalu. Kemudian diktum ke-17, kemudian diktum ke-17 ini seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Ini durasi 120 menit Bapak Ibu.
Jadi ada waktu 120 menit. Wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum keempat dilaksanakan dalam durasi 10 menit. Nah, ini ketentuan waktu dalam seleksi kompetensi. Kemudian ke-19 Bapak Ibu, ini dikecualikan bagi penyandang disabilitas sensorik netra. Diktum ke-20 ini seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi 120 menit. Nah, jadi beda Bapak Ibu, penyandang disabilitas dan juga non disabilitas ini berbeda. Untuk yang non disabilitas 120 menit dan penyandang disabilitas sensorik netra ini 150 menit. Kemudian selanjutnya ini jumlah soal Bapak Ibu. Jumlah soal seleksi kompetensi teknis ini sebanyak 90 soal. Kemudian manajerial 25 soal, kemudian sosiokultural 20 soal, dan wawancara 10 soal. Nah, kemudian untuk pembobotan nilai materi Bapak Ibu, terutama untuk materi kompetensi dan wawancara, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 dan jika salah ini bernilai 0. Kemudian untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini bobot jawaban benar paling rendah 1 Bapak Ibu dan paling tinggi ini 4 serta tidak menjawab bernilai 0. Itu bobot dari masing-masing opsi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, kemudian untuk diktum ke-24 ini nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 Bapak Ibu. Ini kumulatif paling tinggi, yaitu terdiri dari 450 untuk kompetensi teknis, 180 untuk manajerial dan sosiokultural, dan 40 untuk wawancara. Ini paling tinggi. Nah, kemudian di bagian ke-25 ini terkait pelamar pada fungsional guru ini memiliki sertifikat pendidik, maka ini mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, jadi sama Bapak Ibu. Jadi jika di Bapak dan Ibu guru nantinya mendaftar seleksi P3K ini dan memiliki sertifikat pendidik, maka kompetensi teknisnya ini mendapatkan nilai 100% nilai paling tinggi Bapak Ibu, yaitu mendapatkan nilai 450. Jadi seperti itu. Kemudian ke diktum 29 Bapak Ibu, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah, jadi dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Kemudian penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum 29 dilakukan secara berurutan bagi. Nah, jadi ada urutannya Bapak Ibu. Yang pertama XTAK 2, kemudian pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah, dan pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu urutan bagi berperingkat terbaik, yaitu diurut dari XTK 2 yang terdaftar di database BKN dan juga pegawai yang aktif bekerja 2 tahun secara terus-menerus. Kemudian ke-31 ini dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-30 diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-30. Nah, ini jika tidak ada kebutuhan yang terpenuhi Bapak Ibu. Jika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka nantinya dapat diisi oleh pelamar pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan yang berbeda. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut membahas untuk yang Kepmenpan RB nomor 348. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini Kepmenpan RB nomor 348. Ini mekanisme P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Nah, ini untuk yang guru Bapak Ibu. Kita langsung saja cek untuk yang guru. Nah, untuk yang guru ini kriteria pelamarnya ini ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama pelamar prioritas, ex tenaga honorer kategori 2, dan guru non aparatur sipil negara non ASN di instansi daerah, dan lulusan pendidikan profesi guru PPG yang terdaftar di pangkalan data kelulusan PPG. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu kriteria pelamar yang dapat mendaftar seleksi P3K guru di instansi daerah. Kemudian untuk pelamar prioritas ini adalah pelamar yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K
guru instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Nah, jadi untuk yang pelamar prioritas ini adalah pelamar yang sudah memenuhi nilai ambang batas Bapak Ibu di seleksi P3K tahun 2021, 2022 dan seterusnya, dan belum pernah dinyatakan lulus seleksi P3K. Nah, untuk XTHK2 ini terdata di database BKN, dan non-ASN untuk guru non-ASN ini pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN pada BKN aktif mengajar pada instansi pemerintah, dan juga guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi seperti itu, dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu ketentuan kriteria guru yang dapat mendaftar seleksi P3K guru di tahun 2024 ini. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu, lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk seleksinya ini sama Bapak Ibu, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Dan juga untuk seleksi kompetensi ini ada teknis, manajerial, dan sosiokultural, dan juga nantinya ada wawancara berbasis komputer. Kemudian untuk materinya ini sama Bapak Ibu, sama dengan yang teknis tadi, yaitu ada untuk yang manajerial ada integritas, kerjasama, dan lain sebagainya. Jadi sama untuk materinya Bapak Ibu, materi seleksinya, dan menggunakan CAT juga Bapak Ibu untuk guru sama. Dan untuk durasi waktunya ini juga sama Bapak Ibu, 120 menit durasi waktunya. Dan untuk yang non disabilitas ini juga sama 150 menit. Kemudian untuk diktum ke-23 ini jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 ini juga sama Bapak Ibu, ada 145 butir soal, yaitu terdiri dari kompetensi teknis 90, kompetensi manajerial ini 25, dan kompetensi sosiokultural 20, dan wawancara ini 10. Jadi sama Bapak Ibu untuk jumlah soalnya. Dan untuk pembobotannya ini juga sama Bapak Ibu, untuk pembobotan soalnya. Kemudian untuk nilai kumulatifnya ini juga sama Bapak Ibu, 670, 450 untuk teknis, 180 untuk manajerial sosiokultural, dan 40 untuk wawancara. Jadi sama Bapak Ibu untuk pembobotan dan juga nilai kumulatif. Kemudian kita lanjut. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah, jika nantinya Bapak Ibu berperingkat terbaik, maka Bapak Ibu dinyatakan lulus. Dan perlu diingat, untuk penentuan kelulusannya ini diurutkan berdasarkan urutan pelamar prioritas terlebih dahulu. Nah, ini dia Bapak Ibu, pelamar prioritas terlebih dahulu dituntaskan. Jika masih ada yang terpenuhi, baru XTHK2 dan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN aktif mengajar, dan juga guru non-ASN, dan terakhir adalah lulusan PPG yang terdaftar dalam pangkalan data PPG Kemendikbud. Jadi seperti itu urutan dari menentukan yang lolos atau tidak. Jadi seperti itu. Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-29 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, ini juga berlaku seperti ini Bapak Ibu. Pelamar prioritas pun dibagi untuk urutannya. Nah, kemudian pada diktum ke-31 dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, jadi nantinya dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu Bapak Ibu. Kemudian diktum ke-32 kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-31 diusulkan oleh PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian. Kemudian keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 19 Agustus 2024. Nah, ini untuk yang guru Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke yang tenaga kesehatan Bapak Ibu. Nah, ini dia Kepmenpan RB nomor 349. Ini tenaga kesehatan Bapak Ibu untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu. Untuk tenaga kesehatan ini juga sama. Kriterianya ex tenaga honorer kategori 2 dan non aparatur sipil negara. Kemudian untuk seleksinya ini juga sama Bapak Ibu, yaitu ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, dan juga teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Dan untuk materinya juga sama Bapak Ibu, materinya juga sama. Dan untuk durasi waktunya juga sama Bapak Ibu, yaitu 120 menit.
Dan untuk wawancara 10 menit, dan untuk penyandang disabilitas ini juga sama 150 menit, dan untuk jumlah soal keseluruhannya ini 145 butir soal. Juga sama Bapak Ibu, ada 90 kompetensi teknis, 25 kompetensi manajerial, dan 20 kompetensi sosiokultural, dan wawancara 10. Nah, juga untuk pembobotannya juga sama Bapak Ibu, pembobotan nilai soal ini juga sama, dan nilai kumulatif paling tinggi ini juga sama Bapak Ibu, ada 670. Ini paling tinggi, 450 untuk teknis, 180 kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan 40 ini untuk wawancara. Jadi sama untuk pembobotannya Bapak Ibu. Nah, untuk penentuan pelamarnya ini juga sama Bapak Ibu, diurutkan dari XTAK 2 dan juga pegawai yang terdaftar dalam database tenaga non-ASN BKN aktif bekerja pada instansi pemerintah, dan yang terakhir adalah pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, jadi itu dia urutan dari penentuan pelamar yang lulus seleksi Bapak Ibu. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, Kepmenpan RB yang terbaru, yaitu terkait mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.